warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi perilaku keorganisasian dengan saya sendiri, Nafisa Zahra, dengan NIM 25000111059 dan rekan saya PK Andriani dengan NIM 25000111037. Saya Arisna Syukurnamaa dengan NIM 25000111159. Saya Naswa Kanzala Rasati dengan NIM 25000111140. Saya Amanda Azari Nurella dengan NIM 25000111168. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisa Zahra dengan NIM 25000111059. Saya akan menjelaskan materi emosi dan suasana hati. Mengapa emosi sempat diabaikan? 1. Mitos rasionalitas. Selama bertahun-tahun, dunia kerja menganggap emosi sebagai antitesis dari rasionalitas. Organisasi yang baik dianggap tidak boleh mengizinkan ekspresi rasa marah, takut, atau kegembiraan karena dianggap mengganggu logika pengambilan keputusan. 2. Keyakinan emosi destruktif. Riset awal cenderung hanya fokus pada sisi negatif emosi, atau seperti amarah. Pada peneliti jarang melihat bagaimana emosi konstruktif dapat meningkatkan kreativitas, motivasi, dan kinerja secara keseluruhan di lingkungan kerja. Nyatanya, emosi adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari dan perilaku di tempat kerja. Afeksi, emosi, suasana hati. Istilah afeksi, istilah umum yang mencakup kisaran luas perasaan manusia. Kategori induk atau payung bagi emosi dan suasana hati. Istilah emosi atau emotion, perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu, sangat singkat atau detik atau menit, berorientasi pada tindakan spesifik. Istilah suasana hati atau mood, perasaan yang kurang intens dibandingkan emosi, bertahan lebih lama atau jam atau hari, penyebabnya seringkali umum atau tidak jelas. Struktur suasana hati, dimensi afeksi kerja. Afeksi positif, dimensi yang terdiri dari emosi spesifik seperti bersemangat, waspada, dan gembira. Selanjutnya afeksi negatif, terdiri dari kegugupan, stres, dan kecemasan atau ujung tinggi, serta kelesuan atau ujung rendah. Yang terakhir, kompensasi positivitas, kecenderungan individu mengalami suasana hati positif ringan saat tidak ada hal yang tertentu yang terjadi. Apakah emosi membuat tidak rasional? Pelajaran dari Ines Gate. Kasus Gate membuktikan bahwa individu yang kehilangan kemampuan merasakan emosi atau akibat cedera otak justru kehilangan kemampuan bernalar secara afektif. Kunci keputusan yang baik mempergunakan pikiran atau kognisi dan perasaan emosi secara bersamaan dalam setiap keputusan. Sumber emosi dan suasana hati. Kepribadian. Orang memiliki kecenderungan bawaan. Intensi afeksi membedakan beberapa kuat seseorang merasakan emosinya. Waktu dalam hari. Afeksi positif cenderung memuncak pada pukul 10 hingga siang dan bertahan sampai awal malam. Hari dalam minggu. Di banyak budaya, afeksi positif tertinggi adalah Jumat, Minggu, dan terendah pada hari Senin. Cuaca. Riset menunjukkan cuaca sedikit pengaruhnya. Persepsi pengaruh cuaca hanyalah korelasi ilusi. Stres, aktivitas sosial, dan tidur. Stres, peristiwa harian yang menekan atau tenggat waktu, teguran, secara negatif mempengaruhi suasana hati. Aktivitas sosial, aktivitas fisik, informal, atau kuliner meningkatkan suasana hati positif lebih kuat daripada acara formal. Tidur, kurang tidur mengganggu kontrol emosi dan kepuasan kerja karena memicu kelelahan dan kurang awas. Olahraga dan umur. Olahraga meningkatkan suasana hati positif atau terutama bagi yang depresi. Seiring penuaan, emosi negatif cenderung berkurang. Emosi pekerja atau emotional labor. Situasi di mana pekerja menampilkan emosi yang diinginkan organisasi selama transaksi interpersonal. Emosi dirasakan atau felt. Emosi aktual individu. Emosi ditampilkan atau display. Emosi yang dituntut pekerja atau tetap ramah meski kesal. Disonansi emosi. Inkonsistensi antara yang dirasakan dan yang ditampilkan penyebab
atau burnout. Strategi acting emosional. Acting permukaan atau surface membunyikan perasaan asli dan menampilkan ekspresi wajah yang diharapkan. Ini melelahkan dan sering menurunkan kepuasan kerja. Acting mendalam atau deep, mencoba secara tulus memodifikasi perasaan di dalam diri agar sesuai dengan aturan tampilan. Ini lebih murah secara psikologis. Memberikan pekerja kesempatan untuk rileks setelah melakukan acting permukaan sangat krusial bagi kesehatan mental. Teori peristiwa afektif. Model yang menyatakan bahwa peristiwa di tempat kerja menyebabkan reaksi emosional yang kemudian mempengaruhi sikap dan perilaku kerja, lingkungan kerja, dan tuntutan. Peristiwa kerja, PHK, pujian, konflik, reaksi emosional positif atau negatif. Pesan penting, jangan abaikan emosi sepele karena emosi cenderung terkumulasi dan mempengaruhi kinerja jangka panjang. Kecerdasan emosional atau AI, kemampuan seseorang untuk menilai emosi diri dan orang lain, memahami makna emosi tersebut, dan mengatur emosi secara teratur. Kasus pendukung, AI memprediksi kinerja pimpinan puncak hingga 85% dan berkolerasi positif dengan kinerja pabrik atau penjualan. Aplikasi praktis dalam organisasi. Seleksi, menggunakan ukuran kecerdasan emosional dalam merekrut orang, terutama untuk pekerjaan dengan interaksi sosial tinggi. Kreativitas, orang dalam suasana hati baik cenderung lebih fleksibel, terbuka, dan menghasilkan ide yang orisinal. Motivasi, suasana hati positif mendorong ekspektasi keberhasilan yang lebih tinggi dan usaha kerja yang lebih keras. Layanan pelanggan, penularan emosi, emosi positif pekerja menular ke pelanggan, meningkatkan bisnis pengulangan. Kesimpulan, emosi bukan sekedar gangguan, melainkan komponen kunci dalam pengambilan keputusan, kepemimpinan, dan produktivitas tim. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Azari Nurella, NIM saya 25000111168. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pentingnya komunikasi. Apa sih itu komunikasi? Komunikasi adalah suatu pengiriman dan penerimaan informasi, berita, atau pesan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga maksud atau pesan tersebut dapat dipahami. Komunikasi juga harus meliputi pemindahan maupun pemahaman makna. Fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi itu ada 5. Yang pertama, mengatur perilaku anggota. Organisasi memiliki hierarki, otoritas, dan pedoman formal bagi karyawan yang memandu alur komunikasi. Ketika karyawan mengikuti deskripsi pekerjaan mereka atau mematuhi kebijakan perusahaan, komunikasi menjalankan fungsi manajemen. Yang kedua, memberikan umpan balik. Komunikasi menciptakan umpan balik dengan mengklasifikasi kepada karyawan apa yang harus mereka lakukan, seberapa baik mereka melakukannya, dan bagaimana mereka dapat meningkatkan kinerja mereka. Yang ketiga, mengekspresikan emosi. Komunikasi memungkinkan berbagai emosi dan pemenuhan kebutuhan sosial. Kelompok kerja merupakan sumber utama interaksi sosial bagi banyak karyawan. Komunikasi dalam kelompok adalah mekanisme mendasar yang digunakan anggota untuk menunjukkan kepuasan atau frustasi. Yang keempat adalah persuasi. Seperti halnya berbagai emosi, persuasi dapat bermanfaat atau merugikan tergantung pada apakah seorang pemimpin mencoba membujuk kelompok kerja untuk berkomitmen pada inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan organisasi, atau sebaliknya membujuk kelompok kerja untuk melanggar hukum demi mencapai tujuan organisasi. Dan yang terakhir, pertukaran informasi. Untuk memfasilitasi pengambilan keputusan, komunikasi menyediakan informasi yang dibutuhkan individu dan kelompok untuk membuat keputusan dengan mengirimkan data yang diperlukan untuk memahami dan mengevaluasi pilihan. Proses komunikasi. Proses komunikasi memiliki suatu pesan dan suatu tujuan yang akan disampaikan antara pengirim dan penerima. Pengirim akan mengodekan pesan dan meneruskannya melalui sebuah medium kepada penerima yang akan menguraikan isi kode-kode tersebut. Proses komunikasi dibagi menjadi 2, yaitu saluran formal dan saluran informal. Saluran formal adalah saluran komunikasi yang ditetapkan oleh organisasi untuk mengirimkan pesan-pesan terkait dengan aktivitas para anggota. Sedangkan saluran informal, saluran yang diciptakan spontan sebagai tanggapan atas pilihan-pilihan individu.
Selanjutnya yaitu tentang arah komunikasi. Komunikasi dibagi menjadi 3 arah, yaitu komunikasi ke arah bawah, ke arah atas, dan lateral. Komunikasi ke arah bawah di mana komunikasi yang mengalir dari suatu tingkat dari sebuah kelompok atau organisasi menuju level yang lebih rendah. Sebagian besar riset menyatakan bahwa komunikasi manajerial harus diulang beberapa kali dan melalui berbagai jenis media berbagai agar menjadi sangat efektif. Komunikasi ke arah atas adalah komunikasi menuju kepada level yang lebih tinggi di dalam kelompok atau organisasi. Komunikasi ini digunakan untuk memberikan umpan balik ke para petinggi, menginformasikan mereka mengenai perkembangan dari tujuan dan penyampaian permasalahan saat ini. Dan yang terakhir, komunikasi lateral terjadi di antara para anggota dari kelompok kerja yang sama, para anggota kelompok kerja pada level yang sama, para manajer pada level yang sama, atau berbagai pekerja yang setara secara horizontal lainnya. Komunikasi lateral ini menghemat waktu dan memfasilitasi koordinasi. Selanjutnya, mode komunikasi. Mode komunikasi dibagi menjadi 3, yaitu lisan, melalui tulisan, dan non-verbal. Komunikasi lisan, keuntungan dari komunikasi lisan adalah kecepatan umpan balik. Jika penerima belum yakin dengan pesannya, maka umpan balik yang cepat memungkinkan pengiriman untuk mendeteksi secara cepat dan memperbaikinya. Sedangkan komunikasi melalui tulisan meliputi surat, email, pesan singkat organisasional secara berkala, dan banyak metode lain yang menyampaikan tulisan dengan kata-kata atau simbol. Dan yang terakhir, komunikasi nonverbal. Tidak adanya pembahasan komunikasi yang lengkap tanpa mempertimbangkan komunikasi nonverbal yang meliputi gerakan tubuh, intonasi atau penekanan yang diberikan atas kata-kata, ekspresi wajah, serta jarak fisik antara pengirim dan penerima. Hambatan pada komunikasi. Hambatan pada komunikasi yang pertama yaitu penyaringan, mengacu pada tujuan manipulasi informasi atau oleh pengirim sehingga si penerima akan melihatnya menjadi lebih menguntungkan. Tetapi beberapa penyaringan akan terjadi dimanapun yang terdapat perbedaan status. Level yang semakin vertikal dalam hierarki organisasi maka akan semakin membuka kesempatan untuk melakukan penyaringan. Hambatan yang kedua adalah bahasa. Penggunaan bahasa di antara masing-masing orang sangat beragam. Jika kita mengetahui bagaimana masing-masing dari kita memodifikasi bahasa, kita dapat meminimalkan kesulitan dalam komunikasi. Para pengirim cenderung untuk mengasumsikan kata-kata dan istilah dengan tidak tepat yang mana mereka penggunaan arti yang sama dengan mereka gunakan kepada penerima. Hambatan yang ketiga adalah emosi. Orang-orang berada dalam suasana hati yang negatif lebih cenderung untuk mengkritisi pesan dalam lebih terperinci, sedangkan mereka yang berada dalam suasana hati positif cenderung untuk menerima komunikasi begitu saja. Dalam hal ini, seperti ini kita akan sangat rentan terhadap pengabaikan nasional kita dan proses berpikir yang objektif dan berganti dengan penilaian secara emosional. Dan yang terakhir, berbohong. Literatur menyatakan bahwa sebagian besar sangat tidak ahli dalam mendeteksi penipuan yang dilakukan oleh orang lain. Permasalahannya adalah tidak terdapat isyarat secara verbal ataupun non-verbal yang khas mengenai kebohongan. Banyak kebohongan yang tertanam di dalam kejujuran. Para pembohong biasanya memberikan yang sehubungan dengan hanya mengubah perincian yang secukupnya untuk menghindari deteksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fieka Andriani dengan NIM 25000111037. Di sini saya akan mempresentasikan materi perilaku dan pembelajaran individu. Apa itu pengertian pembelajaran? Pembelajaran adalah perubahan perilaku atau kecenderungan perilaku yang bersifat relatif permanen sebagai hasil dari interaksi seseorang dengan lingkungannya. Proses belajar membuat seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pengalaman baru. Dalam organisasi, pembelajaran sangat penting karena membantu karyawan meningkatkan kemampuan kerja dan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan kerja. Faktor yang mempengaruhi perilaku individu yaitu yang pertama, motivasi. Motivasi adalah kekuatan diri dari seseorang yang mendorong seseorang untuk bertindak, bekerja, dan mencapai tujuan tertentu. Motivasi menentukan arah perilaku seseorang,
seberapa besar usaha yang diberikan, dan seberapa lama usaha tersebut dipertahankan. Dalam organisasi, karyawan yang memiliki motivasi tinggi biasanya bekerja lebih giat, fokus pada tujuan, dan tetap berusaha meskipun menghadapi kesulitan. Motivasi dapat berasal dari faktor internal seperti keinginan ingin sukses maupun faktor eksternal seperti gaji, bonus, penghargaan, atau promosi jabatan. Yang kedua, ada kemampuan. Kemampuan merupakan kapasitas seseorang untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu. Kemampuan dibagi menjadi dua jenis, yaitu natural aptitudes dan learning capabilities. Natural aptitudes adalah bakat alami yang dimiliki sejak lahir, seperti kemampuan berpikir cepat atau kemampuan fisik tertentu. Sementara itu, learning capabilities adalah kemampuan yang diperoleh melalui proses belajar dan latihan, seperti keterampilan menggunakan komputer atau kemampuan berkomunikasi. Yang ketiga, ada persepsi peran. Persepsi peran adalah pemahaman seseorang yang mengenai tugas, tanggung jawab, dan perilaku yang diharapkan dalam suatu posisi atau situasi tertentu. Jika seseorang memahami perannya dengan baik, maka ia akan lebih mudah menjalankan pekerjaannya secara efektif. Namun, seringkali muncul masalah peran seperti role overload, yaitu ketika seseorang menerima terlalu banyak tugas sehingga merasa kewalahan. Selain itu, terdapat role conflict, yaitu ketika seseorang menerima tuntutan yang saling bertentangan. Yang keempat, kontingensi situasional. Kontingensi situasional adalah faktor-faktor lingkungan yang berada di luar kendali individu, tetapi mempengaruhi perilaku dan kinerjanya. Faktor tersebut meliputi waktu, kondisi kerja, ketersediaan sumber daya, dukungan dari rekan kerja, serta kondisi pelanggan atau pasar. Seseorang mungkin memiliki motivasi dan kemampuan tinggi, tetapi tetap tidak dapat bekerja optimal jika fasilitas kerja tidak memadai atau lingkungan kerja tidak mendukung. Oleh karena itu, organisasi perlu menciptakan kondisi kerja yang baik agar karyawan dapat bekerja secara maksimal. Adapun jenis-jenis perilaku dalam keorganisasian. Yang pertama, bergabung dengan organisasi. Proses ini meliputi melamar pekerjaan, wawancara, diterima bekerja, dan beradaptasi dengan lingkungan organisasi. Yang kedua, sosialisasi dalam organisasi. Sosialisasi adalah proses mempelajari budaya, aturan, dan cara kerja organisasi agar karyawan dapat menyesuaikan diri. Yang ketiga, bertahan dalam organisasi. Keinginan karyawan untuk tetap bekerja dipengaruhi oleh kepuasan kerja dan komitmen terhadap organisasi. Perilaku dalam peran dan luar peran. 1. Kinerja dalam peran, yaitu kinerja dalam peran adalah pelaksanaan utama sesuai tanggung jawab pekerjaan. Yang kedua, perilaku kewargaan organisasi atau OCB. OCB adalah perilaku sukarela di luar tugas utama yang membantu organisasi, seperti membantu rekan kerja. Yang ketiga, perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang adalah tindakan yang merugikan organisasi, seperti melanggar aturan atau datang terlambat. Modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku adalah usaha merubah perilaku melalui pemberian konsekuensi agar perilaku positif meningkat, sama dengan model ABC. Pendahuluan, yaitu kondisi sebelum perilaku. Perilaku, yaitu tindakan yang dilakukan. Konsekuensi, yaitu akibat dari perilaku. Penguatan perilaku, yang pertama, penguatan positif, yaitu memberikan penghargaan agar perilaku positif meningkat. Yang kedua, penguatan negatif, menghilangkan hal yang tidak menyenangkan untuk mendorong perilaku positif. Yang ketiga, ada hukuman.
memberikan konsekuensi negatif untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Yang keempat, penghapusan, menghilangkan penguatan sehingga perilaku perlahan berhenti. Pembelajaran melalui umpan balik. Umpan balik adalah informasi mengenai hasil perilaku seseorang. Umpan balik membantu meningkatkan kemampuan, motivasi, dan pemahaman tugas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Nishiba Nurmala dengan NIM 25000111159 akan mempresentasikan konsep dasar motivasi. Apa sih itu motivasi? Motivasi adalah proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah, dan ketakutan seseorang dalam upaya untuk mencapai tujuan. Teori hierarki kebutuhan Maslow. Ada 4 teori mengenai motivasi. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan. Hierarki 5 kebutuhan dari Abraham Maslow. Bila setiap kebutuhan yang lebih dasar telah terpenuhi, maka kebutuhan berikutnya akan menjadi dominan. 5 kebutuhan tersebut yaitu: pertama, fisiologis, meliputi kelaparan, kehausan, tempat perlindungan, seks, dan kebutuhan fisik lainnya. Yang kedua, rasa aman, keamanan, dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosional. Ketiga, sosial, kasih sayang, rasa memiliki, penerimaan, dan persahabatan. 4. Penghargaan, fakta determinal, misalnya rasa harga diri, kemandirian, dan pencapaian, serta faktor eksternal, misal status, pengakuan, dan perhatian. Yang terakhir, aktualisasi diri, dorongan yang mampu membantu seseorang untuk menjadi apa, meliputi pertumbuhan, mencapai potensi kita, dan penebusan diri. Teori X dan Y. Teori X adalah asumsi bahwa para pekerja tidak suka bekerja, malas, tidak menyukai tanggung jawab, dan harus dipaksa untuk mengerjakannya. Teori Y adalah asumsi bahwa para pekerja suka bekerja, kreatif, mencari tanggung jawab, dan dapat menyodorkan diri sendiri dalam melakukan pekerjaannya. Kroger sendiri meyakini bahwa asumsi teori Y lebih valid daripada teori X. Tidak ada bukti bahwa keduanya serangkaian asumsi yang valid atau berlaku pada teori Y akan meningkatkan jumlah pekerja yang termotivasi. Teori dua faktor. Teori dua faktor, suatu teori yang mengakibatkan faktor-faktor intrinsik dalam kepuasan kerja dan menghubungkan fakta atau ekstrinsik dengan ketidakpuasan kerja. Juga disebut sebagai teori motivasi murni. Faktor murni, faktor seperti kebijakan dan administrasi perusahaan, serta gaji pokok yang tidak memadai dalam pekerjaan akan mampu memenangkan pekerja. Ketika faktor-faktor ini mampu, pekerja tidak puas. Kritik mengenai teori dua faktor. Metodologi Herzberg berbatas karena bergantung pada laporan pribadi. Keandalan metodologi Herzberg dipertanyakan, tidak keseluruhan ukuran kepuasan dimanfaatkan. Herzberg berpendapat bahwa terdapat hubungan antara kepuasan dan produktivitas, tetapi dia hanya melihat pada kepuasan. Teori kebutuhan McClelland, suatu teori yang menyatakan bahwa pencapaian, kekuasaan, dan afiliasi adalah 3 kebutuhan yang penting dan dapat membantu dalam menjelaskan motivasi. David McClelland dan rekannya melihat pada 3 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan akan pencapaian adalah dorongan untuk berprestasi, untuk mencapai yang berhubungan dengan serangkaian standar, dan berusaha untuk berhasil. Yang kedua, kebutuhan akan kekuasaan, yaitu kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dalam cara yang tidak akan dilakukan tanpa dirinya. Yang ketiga, kebutuhan akan afiliasi, yaitu keinginan untuk hubungan yang penuh persahabatan dan interpersonal yang dekat. Teori kontemporer mengenai motivasi. Teori penentuan nasib sendiri. Teori penentu nasib sendiri yaitu teori motivasi yang memutuskan perhatian pada pengaruh yang menguntungkan dari motivasi secara intrinsik dan pengaruh yang merugikan bagi motivasi secara ekstrinsik. Teori evaluasi kognitif, suatu versi dari teori penentuan nasib sendiri yang berpegang teguh pada mengalokasikan imbalan secara ekstrinsik atas perilaku yang sebelumnya telah memperoleh imbalan secara intrinsik yang cenderung pada penurunan keseluruhan tingkat motivasi jika imbalan terlihat sebagai pengendalian. Kesesuaian diri, keadaan di mana alasan seseorang mencapai tujuan adalah sejalan dengan minat dan nilai utama mereka. Keterlibatan dalam pekerjaan. Keterlibatan pada pekerjaan, investasi atas fisik, kognitif, dan energi emosional pekerja ke dalam kinerja. Apa yang membuat orang lebih cenderung untuk terlihat dalam pekerjaan mereka? Salah satu kuncinya adalah keadaan yang mana pekerja meyakini manfaat untuk terlibat dalam pekerjaan. Teori penetapan tujuan.
Teori penetapan tujuan, suatu teori yang menyatakan bahwa tujuan yang spesifik dan sulit dengan umpan balik akan mengarahkan pada kinerja yang lebih tinggi. Edwin Locke mengusulkan bahwa minat untuk bekerja mengaruh pada tujuan adalah sumber utama dari motivasi kerja. Mengapa orang-orang menjadi termotivasi adalah tujuan-tujuan yang sulit? Yang pertama, tujuan yang menantang memperoleh perhatian kita dan membentuk kita memfokuskan diri. Kedua, tugas yang sulit akan membangkitkan energi-energi kita karena kita harus bekerja dengan lebih keras untuk mencapainya. Ketiga, ketika tujuan menjadi sulit, orang-orang akan terus bertahan untuk berusaha mencapainya. Terakhir, tujuan-tujuan yang sulit mengarahkan kita untuk menemukan strategi yang dapat membantu kita dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas secara lebih efektif. Fokus promosi suatu strategi pengaturan diri yang melibatkan upaya pencapaian tujuan melalui kemajuan dan pencapaian. Fokus pencegahan suatu strategi pengaturan diri yang melibatkan upaya pencapaian tujuan melalui pemahaman tugas dan kewajiban. Mengimplementasikan penetapan tujuan. Manajemen berdasarkan tujuan suatu program yang meliputi tujuan secara spesifik ditetapkan secara partisipatif dalam suatu periode waktu yang eksplisit dengan umpan balik atas perkembangan tujuan. 4 bahan yang umum bagi program MBO, khususnya tujuan, partisipasi dalam pengambilan keputusan, meliputi penetapan tujuan atau sasaran, selama periode, waktu yang eksplisit, dan umpan balik atas kinerjanya. Teori efikasi diri. Teori efikasi diri suatu keyakinan individu bahwa dia mampu untuk melaksanakan tugas. Para peneliti mengembangkan teori efikasi diri. Albert Bandura mengusulkan 4 cara efikasi diri yang dapat ditingkatkan. 1. Kemahiran dalam melaksanakan. 2. Permodalan yang dilaksanakan. 3. Bujukan secara lisan. 4. Simulasi. Teori penguatan. Teori penguatan suatu teori yang menyatakan bahwa perilaku merupakan fungsi dari konsekuensinya. Teori penguatan mengabaikan keadaan dari dalam individu dan hanya memutuskan perhatian semata pada apa yang terjadi ketika dia melakukan beberapa tindakan. R.F. Skinner, salah satu pendukung pengendalian perilaku yang menonjol, menyatakan bahwa menciptakan konsekuensi yang menyenangkan untuk mengikuti bentuk perilaku tertentu akan meningkatkan frekuensi perilaku tersebut. B.H. Sharma, suatu teori yang berpendapat bahwa perilaku akan mengikuti stimulasi dalam suatu hal secara relatif tidak terpikirkan. Teori pembelajaran sosial, suatu pandangan yang dapat kita pelajari baik melalui observasi dan pengalaman secara langsung. 4 proses yang menentukan pengaruh pada individu. 1. Proses atensi. 2. Proses retensi. 3. Proses reproduksi penggerak. 4. Proses penguatan. Teori keadilan atau keadilan organisasi. Teori keadilan adalah suatu teori yang menyatakan bahwa perbandingan individu mengenai input dan hasil pekerjaan mereka dan berproses untuk menghasilkan ketidakadilan. Dalam organisasi, persepsi keseluruhan mengenai apa itu keadilan di tempat kerja terdiri atas keadilan distributif, prosedural, informasional, dan interpersonal. Keadilan distributif, keadilan yang dirasakan baik jurnal maupun alokasi penghargaan di antara para individu. Keadilan prosedural, keadaan yang dirasakan pada proses yang digunakan untuk menentukan distribusi penghargaan. Keadilan informasi adalah keadilan di mana pekerja diberikan penjelasan yang jujur dari setiap keputusan. Keadilan interpersonal yaitu keadaan di mana pekerja diperlakukan dengan rasa hormat dan bermartabat. Teori ekspektasi. Teori ekspektasi, teori yang mengatakan bahwa kekuatan kecenderungan kita untuk bertindak dengan cara tertentu bergantung pada kekuatan ekspektasi terhadap hasil dari tindakan itu dan ketertarikan individu kepada hasil tersebut. Viktor Fromm memutuskan 3 hubungan. Pertama, hubungan umpan kinerja. Kedua, hubungan kinerja imbalan. Ketiga, hubungan imbalan tujuan pribadi. Dan terakhir, teori ekspektasi. Teori ekspektasi membantu dalam menjelaskan mengapa banyak pekerja yang tidak termotivasi pada pekerjaan mereka dan hanya melakukan usaha minimum untuk memperolehnya. Sebagai contoh nyata, pada bagaimana teori ekspektasi dapat bekerja adalah pertimbangan pada analisis saham. Mengintegrasikan teori-teori motivasi kontemporer. Teori ekspektasi memproduksikan
pada pekerja akan mengarahkan segenap usaha keras jika mereka menganggap ada hubungan yang kuat antara apa dengan kinerja dengan imbalan dan imbalan dengan terpenuhinya tujuan pribadi. Berprestasi tinggi akan didorong secara internal sepanjang pekerjaan mereka memberikan mereka tanggung jawab pribadi, umpan balik, dan resiko yang sedang. Para individu akan menilai hasil yang mereka suka, misal gaji mereka, dibandingkan dengan apa yang orang lain terima, tetapi juga berkenan dengan bagaimana mereka diperlakukan. Terima kasih, sekian presentasi penjelasan tentang motivasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naswa Kanzala Rasati dengan NIM 25000111140. Di sini saya akan mempresentasikan materi keragaman dalam organisasi. Keragaman dalam organisasi yaitu perbedaan individu seperti umur, jenis kelamin, ras, etnis, dan lain sebagainya yang berada di dalam sebuah organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Keberagaman penting dibahas dalam PO karena perbedaan individu akan membentuk preferensi penghargaan, gaya komunikasi, reaksi terhadap pimpinan, gaya negosiasi, dan aspek perilaku lain dalam organisasi. Tingkatan keragaman terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama keragaman tingkat permukaan. Keragaman level permukaan yaitu perbedaan-perbedaan dalam karakteristik yang mudah dinilai seperti jenis kelamin, ras, etnis, umur, atau karakteristik biografis. Yang kedua yaitu keragaman tingkat yang dalam. Keragaman level dalam yaitu perbedaan-perbedaan dalam nilai-nilai, kepribadian, dan kepercayaan. Diskriminasi di tempat kerja. Diskriminasi yaitu memperhatikan perbedaan antara satu hal dengan yang lain dengan negatif, stereotip, menilai berdasarkan persepsi kita sendiri. Manajemen keragaman termasuk di dalamnya bekerja untuk mengeliminasi diskriminasi yang tidak adil. Karakteristik biografis terbagi menjadi beberapa, yaitu ada karakteristik biografis. Karakteristik biografis seperti umur, jenis kelamin, ras, dan disabilitas adalah beberapa hal yang terlihat jelas membedakan karyawan. Selanjutnya ada banyak perbedaan biografi yang tidak penting bagi hasil kerja aktual dan jauh lebih banyak variasi terjadi di dalam kelompok yang memiliki karakteristik biografi yang sama daripada di antara karyawan. Selanjutnya ada usia. Dampak usia terhadap absensi, turnover, produktivitas, dan kepuasan kerja. Selanjutnya ada jenis kelamin, yaitu gender bias dan gender discrimination, kinerja dan konsistensi dalam kemampuan memecahkan masalah, keahlian analitis, dorongan kompetitif, motivasi, kemampuan bersosialisasi atau belajar. Contohnya, proporsi karyawan pria yang lebih banyak adanya pelecehan seksual. Selanjutnya ada ras dan etnis. Ras yaitu pengelompokan berdasarkan ciri biologis dari warna kulit, bentuk kepala, warna rambut, bentuk rambut, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan etnis yaitu kelompok sosial, budaya, adat, agama, bahasa, dan lain-lain yang memunculkan diskriminasi di tempat kerja. Disabilitas yaitu keterbatasan fisik atau mental secara substansial, membatasi aktivitas dan pembatasan partisipasi. Efek diskriminasi menjelekkan kinerja disabilitas hingga menurunkan potensi. Selanjutnya ada masa kerja. Selanjutnya ada karakteristik pembeda lainnya, yaitu ada masa kerja, berhubungan positif terhadap pekerjaan. Biasanya semakin lama masa kerja seseorang semakin kecil kemungkinan untuk keluar. Selanjutnya ada agama, yaitu kepercayaan seseorang yang beragam yang dapat menjadi isu suatu pekerjaan. Selanjutnya ada orientasi seksual dan identitas gender, yaitu orientasi seksual adalah keterkaitan seksual, romantis atau emosional kepada lawan jenis, sedangkan identitas gender adalah salah satu ruang lingkup seksualitas di mana seseorang merasa dirinya laki-laki, perempuan, atau transgender. Selanjutnya ada identitas budaya, yaitu karakter,
khusus yang melekat dalam suatu kebudayaan yang berbeda antara budaya satu dengan lainnya. Keragaman dalam kemampuan. Keragaman dalam kemampuan yaitu terbagi menjadi dua, ada kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan intelektual yaitu kemampuan yang diperlukan untuk melakukan aktivitas mental seperti berpikir, membuahkan suatu pemikiran, dan melakukan pengambilan keputusan. Mengimplementasikan strategi manajemen keragaman terbagi menjadi beberapa, yaitu ada manajemen keragaman adalah proses dan program di mana manajer membuat setiap orang sadar dan sensitif pada kebutuhan dan perbedaan yang lain. Menarik, memilih, mengembangkan, dan mempertahankan pekerja yang beragam, yaitu kemampuan seorang manajer untuk mengelola sumber daya manusia dengan memilih, mengembangkan, dan mempertahankan bawahannya. Mengimplementasikan strategi manajemen keragaman, 3 komponen untuk mendorong program keragaman efektif, yaitu yang pertama, perlakuan adil tanpa memandang karakteristik demografisnya. Yang kedua, tenaga kerja yang beragam akan lebih baik untuk melayani pasar yang beragam. Yang ketiga, mengakui bahwa keragaman menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja setiap pekerja. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UAD Is the best.